Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Akuntansi Indonesia. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa tahap yang ada di dalam akuntansi atau pelaku akuntansi. Di sini ternyata ada golongan-golongan secara eh, tetap atau secara informatif terkait dengan siapa saja sih yang masuk di dalam si teknisi-teknisi akuntansi ini dan apa saja lingkupnya. Nah, di sini saya mendapatkan informasi dari apa namanya ini. Di sini disebutkan bahwa teknisi akuntansi sesuai dengan kualifikasi kerjanya untuk golongan jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan konsultan pajak sesuai standar kompetensi kerja nasional SKKNI nomor 182 tahun 2013 dibagi menjadi bla bla bla. Nah, untuk saat ini saya belum tahu tentang update-nya ya, tapi biasanya itu tidak jauh-jauh beda, cuma biasanya akan dirubah berdasarkan SK-nya semata. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa akuntansi tingkat pertama ini saya akan bacakan bahwa akuntansi tingkat pertama disebut dengan teknisi akuntansi junior. Teknisi akuntansi junior ini apa yang perlu dilakukan, teman-teman? Mampu menjadi teknisi akuntansi junior profesional melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan, jasa, atau dagang dengan skala mikro atau tanpa akuntabilitas publik. Dalam artian di sini adalah perusahaan perorangan. Biasanya perusahaan yang tidak memiliki audit misalnya seperti itu. Biasanya UMKM ataupun CV yang tidak melakukan auditing terhadap laporan yang mereka sajikan. Biasanya seperti itu. Teknisi junior memiliki ruang lingkup untuk memproses entry jurnal dan buku besar. Ia juga menyusun laporan keuangan secara manual, berarti belum menggunakan sistem. Berbasis SAK etap dan operator aplikasi komputer akuntansi. Jenjang pendidikan untuk teknisi akuntansi junior adalah lulusan pendidikan menengah. Dalam hal ini adalah SMK. Berarti teknisi akuntansi jenis ini itu didapat dari SMK dan biasanya dia menjadi akuntan junior yang biasanya hanya disuruh ngenter, disuruh ngentri, disuruh menghimpun data dan lain sebagainya. Tapi dia belum ditunjukkan kepada penyajian laporan-laporan keuangan yang kompleks, teman-teman. Terus berikutnya adalah akuntansi pratama. Akuntansi pratama ini menjadi jenjang kedua di mana akuntansi ini kualifikasi level 3 melakukan pekerjaan di bidang akuntansi perusahaan entitas pada perusahaan entitas jasa atau dagang skala kecil tanpa akuntabilitas publik. Berarti sama dengan yang sebelumnya. Jenjang pendidikan pratama dan lulusan tinggi vokasi akuntansi. Yang dibedakan hanya pendidikannya, set level lebih tinggi sedikit, tapi yang disajikan tetap sama. Terus yang ketiga adalah teknisi muda, teman-teman. Teknisi muda adalah level 4. Melakukan pekerjaan di bidang akuntansi entitas menengah dan atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang tidak menggunakan apa itu namanya audit. Jenjang pendidikan untuk teknisi akuntan muda adalah D2 dan perguruan tinggi advokasi. Nyatanya hampir sama lah, teman-teman. Di jenjang pertama, kedua, ketiga ini hampir sama. Ayo kita masuk ke jenjang keempat. Jenjang keempat adalah teknisi akuntansi madya. Madya ini kalau bilang madya itu levelnya sudah agak tinggi. Teknisi kualifikasi level 5 mampu menjadi teknisi akuntansi senior. Nah, sudah masuk senior. Yang mampu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan, entitas bisnis jasa, dagang, atau manufacture berskala besar atau go public. Jenjang pendidikannya adalah D3 atau vokasi akuntansi. Udah mulai
ranah-ranah di perusahaan CV atau PT yang sudah go public, yang sudah mendapatkan sistem auditing atau memerlukan sistem audit yang tepat, teman-teman. Terus yang berikutnya adalah teknisi akuntansi ahli, di mana akuntansi ini memiliki kualifikasi level 6, mampu menjadi teknisi akuntansi ahli, mampu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi perusahaan, jasa, dagang, atau manufaktur berskala besar atau go public, hampir sama dengan sebelumnya ya, skala besar atau go public. Ia mampu mengaplikasikan keahliannya di bidang keahlian akuntansi secara spesifik, antara lain akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi sistem akuntansi syariah. Jenjang pendidikannya adalah S1 akuntansi atau advokasi akuntansi. Oke, berarti kalau yang pada umumnya yang teknisi akuntansi ahli ini, mereka harus memiliki kualifikasi pendidikan yang bagus dan mereka bisa menyusun dari dasar sampai akhir. Dalam artian mereka bisa menganalisis tentang akuntansi biaya, menganalisis tentang akuntansi keuangan, menganalisis tentang akuntansi perpajakan, dan lain sebagainya. Mereka sudah masuk dalam akuntansi ahli, teman-teman. Padahal di sini kalau kita belajar di ranah S1 akuntansi, S1 akuntansi loh ya, ini seharusnya kita semua itu sudah bisa menjadi teknisi akuntansi ahli. Karena apa? Karena di sana kita setelah belajar tentang akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi keuangan, dan penganggaran juga telah kita pelajari. Hanya saja biasanya untuk di bidang-bidang tertentu itu membutuhkan yang namanya sertifikasi. Sertifikasi ada BNSP, ada lembaga sertifikasi yang profesional dan lain sebagainya, itu memerlukan hal tersebut. Nah, perbedaannya apa sih ketika kita memegang akuntansi yang sifatnya besar seperti ini, yang digunakan untuk skala go public atau skala perusahaan besar, jika dibandingkan dengan perusahaan dengan skala kecil? Bedanya adalah di penyajiannya, teman-teman. Kalau perusahaan besar biasanya ketika laporan itu disajikan itu memiliki standar yang baku. Ketika dia menganalisis tentang laba rugi, maka laba rugi itu harus ada pencatatan yang sifatnya baku. Ketika dia harus mencatat yang namanya HPP, maka HPP harus berada di pos HPP. Jangan sampai biaya HPP itu dimasukkan ke dalam pos biaya lain-lain, misalnya ke dalam pos biaya pegawai, misalnya ke dalam pos biaya umum misalnya. Maka ini akan menjadi salah, teman-teman. Dan diharapkan jenjang-jenjang ini adalah meminimalisir hal-hal tersebut. Makanya kalau mereka masih di lulusan SMK misalnya, dikasih teknisi junior, hanya disuruh memasukkan entry data, terus sampai membuat buku besar. Nanti siapa setelah buku besar? Setelah buku besar itu mereka bisa memasukkan atau diberikan kepada teknisi senior mereka, yaitu akuntansi pratama atau akuntansi muda. Nah, setelah itu mereka akan diberikan ke akuntan yang lebih atas. Biasanya itu kalau di bidang keuangan atau di biro keuangan itu kan yang paling tinggi kan ada yang namanya direktur keuangan, di bawahnya ada manajer keuangan, di bawah manajer keuangan itu ada siapa, misalnya supervisor atau misalnya mandor atau misalnya teknisi junior dan lain sebagainya, itu ada biasanya staff tersendiri. Di bawahnya itu ada yang memegang pajak, ada yang memegang yang namanya biaya, ada yang memegang penganggaran, ada yang memegang promosi. Ini biasanya nanti bisa digunakan untuk mengidentifikasi tentang hal tersebut. Terus di sini ada profesi bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Walaupun hal tersebut itu
menjadi suatu fenomena tersendiri ya teman-teman di bidang akuntansi. Tapi pada kenyataannya akuntansi yang profesional itu membutuhkan asosiasi. Karena asosiasi ini akan memberikan satu frekuensi atau satu pemahaman tentang informasi yang terkait dengan akuntansi. Contohnya apa? Contohnya adalah si audit. Audit dengan akuntan perusahaan itu jika tidak disamakan persepsinya akan beda. Dan si audit dan akuntan perusahaan jika tidak disamakan persepsi dengan si pengelola pajak itu akan juga beda. Nah, dengan perpajakan, dengan akuntan perusahaan, juga misalnya nanti ada perbankan yang menilai ini layak diberi hutang atau enggak, itu juga nanti ada sambung keterkaitan antar mereka. Nah, kalau di Indonesia ini ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Ini biasanya yang menaungi tentang akuntansi ya. Terus yang berikutnya adalah IAMI, tentang manajemen, akuntansi manajemen yang terkait dengan yang biasanya dilakukan oleh para direktur, para senior, manajer dan lain sebagainya yang mengambil keputusan atau bagaimana sih cara membaca laporan keuangan atau laporan akuntansi yang disediakan di dalam sebuah perusahaan. Terus ini Institut Akuntansi Publik. Akuntan publik ini biasanya ada hubungannya dengan audit sih biasanya. Terus masyarakat teknisi akuntansi, terus akuntansi aktuaris, akuntansi aktuaria Indonesia, terus masyarakat profesi penilai Indonesia, terus asosiasi konsultan aktuari Indonesia atau AKI. Terus gelar dan jabatan profesi bidang akuntansi keuangan ini ada jabatan-jabatan tertentu yang di sini adalah CA, Chartered Akuntansi, terus SAS, terus CPI, ada GPA, terus ada CAAT, terus ada CAT, terus ada CPAT. Nah, tergantung teman-teman nanti kalau ingin mengambil profesi yang apa. Terus ini ada CAP. Kalau saya sih sampai saat ini sih belum memiliki sih tentang gelar profesi ini, karena memang saya saat ini juga tidak bekerja di bidang akuntansi manapun. Cuma saya memiliki pengalaman tentang ilmu akuntansi ini baik di sekolah saya, kuliah, baik ketika waktu itu saya bekerja kan memegang beberapa bidang, baik itu akuntansi, baik itu di bidang HRD atau di bidang produksi atau di bidang pemanggaran saya juga pernah memegang, atau di bidang perpajakan juga pernah. Dan untuk saat ini saya sedang menempuh pendidikan di manajemen yang mungkin itu juga ada kaitannya dengan akuntansi. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.